Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Akhir musim ketiga kemarin menemukan bahwa Helen mencoba menyingkirkan keluarga Marty. Akan tetapi, Marty ternyata dapat mencuri perhatian dari Umar Navarro, yang pada akhirnya malah membuat Helen lah yang tersingkir. Kira-kira apakah alasan Navarro membunuh Helen? Dan bagaimana Marty mengelola kartel ke depan? Untuk tahu jawabannya, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Setelah membersihkan noda darah Helen, Marty dan Wendy bergabung ke pesta bersama Navarro. Navarro memuji kinerja mereka berdua karena telah membuat militer AS menyerbu kartel Lagunas. Mungkin itulah alasan kenapa dia lebih memilih Marty. Umar lalu memperkenalkannya dengan Hafir, ponakannya yang sangat tertarik dengan bisnis keluarga. Di sana Marty dan Wendy lalu diajak untuk masuk ke gereja karena Navarro ingin berbicara secara pribadi. Di sana Umar menjelaskan jika Hafir adalah ponakannya yang sangat ceroboh. Marty pun diminta untuk meredamnya supaya dia tidak mengganggu rencananya di masa depan, di mana rencana itu adalah keinginan Navarro untuk meninggalkan bisnis keluarga tanpa ancaman penangkapan atau pembunuhan oleh pihak berwenang. Marty dan Wendy sama-sama tahu jika permintaan itu mustahil diwujudkan, tetapi karena Umar tak mau menerima penolakan, mereka pun terpaksa mengiyakannya. Bergabungnya Ruth di bisnis Darlene, tugasnya tak lain sebagai money laundry. Dia lantas membeli motel Ezio, sebuah bisnis legal yang akan dia gunakan untuk mencuci uang. Semua pengetahuan ini tentu saja tak lepas dari apa yang pernah Marty ajarkan padanya. Tetapi meski begitu, mencuci uang bukanlah pekerjaan yang mudah, di mana akses untuk masuk ke dalam rekening luar negeri ternyata sudah Marty putus semenjak dia resign. Di tengah kefrustasian itu, dia lalu melihat Jonah datang ke rumahnya. Jonah kemari hanya untuk memberikan abu Ben padanya, karena menurutnya dia lebih pantas menyimpan abu ini ketimbang ibunya. Di momen ini Ruth sadar jika Jonah tahu siapa pelaku pembunuhan Ben yang sesungguhnya. Setelah kunjungan Jonah, Ruth menyusup ke Missouri Belle. Dia membuka laptop Marty untuk membuka akses perangkat lunak keuangannya yang sebelumnya sudah Marty blokir. Akan tetapi aksi ini segera diketahui Charlotte. Dia pun segera memanggil penjaga untuk mengusirnya keluar dari tempat ini. Sekembalinya mereka dari Meksiko, Marty dan Wendy terkejut melihat lubang peluru di kaca rumahnya. Mereka mengira telah terjadi sesuatu pada anak-anak, tetapi mereka segera keluar dari kamar dan meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja. Jonah memberitahu ayahnya jika dialah yang telah menembak kaca rumah itu. Dia frustasi setelah mengetahui jika Ben mati karena perintah ibunya sendiri. Wendy tidak menyangkal apapun yang keluar dari mulut putranya, tetapi dia memberitahu kabar baik jika sekarang Helen telah mati. Ternyata kabar itu tak membuat Jonah bahagia sedikit pun, karena jika Helen sudah direncanakan untuk mati, seharusnya tak ada alasan untuk membunuh Ben. Ucapan Jonah memang ada benarnya, tetapi yang perlu diketahui jika masalah tidak sesimpel itu. Di tengah perdebatan itu, mereka mendengar bel pintu berbunyi. Dia adalah Mel Satem, seorang detektif swasta yang dibayar oleh suami Helen. Mel memberitahu bahwa suami Helen yang bernama Jean ingin mempercepat surat cerai dan mendapatkan tanda tangan Helen karena kliennya ingin segera menikah lagi. Marty memilih untuk tidak memberikan informasi apapun tentang Helen, tapi Jonah memutuskan untuk memberitahu detektif swasta itu agar dia berbicara dengan Erin. Dengan terbunuhnya Helen, tentu saja membuat Marty dan Wendy memiliki lebih banyak persoalan. Pertama, segalanya akan menjadi lebih politis. Tanpa Helen, mereka harus menyelesaikan masalah hukumnya sendirian. Marty tahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk menyuap semua para politisi. Dan entah bagaimana caranya, dia harus memutihkan nama Navarro sesuai permintaannya. Semua masalah ini belum termasuk dengan masalah Darlene, di mana Marty harus menghentikan operasi heroinnya yang tentu saja tidaklah mudah. Di markas besar FBI, Maya mendapat pujian atas informasinya yang dia terima dari Marty mengenai kartel Lagunas. Dalam operasi itu, militer berhasil membunuh 3 pimpinan kartel serta menyita barang bukti senilai 350 juta dolar. Dengan ini Maya naik jabatan sebagai agen lapangan yang secara khusus memiliki tugas mengawasi Marty. Hari ini Marty menjadwalkan pertemuan dengan Darlene. Di sana Marty dan Wendy terkejut karena sekarang Ruth telah bekerja untuk Darlene.
Dari sini Wendy menemukan alasan yang logis kenapa beberapa hari yang lalu Ruth kembali ke kantor lamanya, yang tak lain untuk mencuri akses ke perangkat lunak milik Marty. Pertemuan ini tak lain untuk memperingatkan Darlene bahwa dia harus menghentikan operasi heroinnya. Tetapi seperti biasanya, Darlene sama sekali tak peduli dengan peringatan itu. Marty kembali menegaskan jika dia hanyalah pembawa pesan dari kartel. Marty tak ingin mereka berakhir seperti Helen, seseorang yang dianggap tak tersentuh oleh siapapun, berakhir terbunuh karena keegoisannya sendiri. Namun tetap saja, Helen yang dipenuhi oleh kebebalan menolak tunduk dan segera mengakhiri pertemuan ini. Ruth yang tahu betapa seriusnya ancaman dari kartel tentu saja khawatir dengan peringatan itu. Apalagi dia juga lagi mentok karena tak bisa mengakses perangkat lunak untuk mencuci uang. Tetapi di sana Wade mencoba meyakinkannya untuk tetap melanjutkan apa yang sedang coba kita bangun. Dalam upaya pencarian Helen, Mel meminta bantuan sheriff supaya dia segera menyelidikinya. Tetapi Nix menolak dengan alasan jika laporan kehilangannya belum genap 48 jam, sehingga Mel segera pergi sembari meninggalkan kartu namanya. Saat ini Mel memutuskan untuk mampir ke rumah Helen lagi dan mencoba melihatnya ke dalam. Dia mulai mengecek rekaman CCTV, di mana di sana dia menemukan sesuatu yang aneh. Sementara itu, keluarga Marty sedang makan malam bersama, sembari mendiskusikan rencana baru untuk memutihkan nama Umar Navarro dari FBI. Marty dan Wendy kembali memberikan harapan palsu kepada anak-anak, yaitu jika mereka berhasil melakukan pemutihan ini, maka kita tak akan bekerja dengan kartel lagi. Charlotte baik-baik saja dengan hal itu, tetapi Jonah mulai muak dengan omong kosong yang terus mereka ucapkan secara berulang-ulang. Makan malam itu pun berubah menjadi memanas oleh perdebatan Wendy dengan Jonah. Tetapi sebelum pertengkaran itu lebih meningkat, mereka mendengar ketukan di pintu halaman belakang. Di sana Mel menunjukkan gambar Jonah yang sedang menodongkan senjata ke wajah Helen. Jonah punya alibi untuk menjelaskan foto ini, tapi sayangnya Mel tidak mempercayainya. Marty akhirnya menyuruhnya pergi agar keluarganya bisa kembali menikmati makan malam. Wendy sangat marah dengan perilaku Jonah, tapi Jonah sama sekali tak mendengarkan ucapan ibunya dan dia lebih memilih untuk keluar dari rumah. Jonah ternyata pergi ke rumah Ruth untuk menjernihkan pikirannya. Ketika Ruth menyapanya, tak disangka Jonah menawarkan software money laundry buatannya yang dia yakini lebih baik dari buatan ayahnya. Ruth mengatakan jika dia sekarang bekerja untuk Darlene. Jonah pun tak masalah dengan hal itu. Dia murni ingin membantunya. Ruth yang menyadari peluang ini kemudian menawarkan pekerjaan money laundry untuk Jonah. Saat itu Jonah masih ragu, karena jika dia bekerja dengan Ruth, itu sama dengan artinya dia mengkhianati orang tuanya. Ruth pun sangat memahaminya. Jadi dia membatalkan tawaran itu dan hanya memberikan beberapa kaleng bir. Saat ini Marty berusaha menghubungi Maya karena dia perlu berbicara mengenai pemutihan Umar. Tetapi Maya menolak menjawab panggilannya. Terlebih dia sekarang sedang masa cuti setelah melahirkan. Hingga kemudian Marty melihat wajah yang sangat familiar duduk di kasinonya. Kedatangan Haver kemari tak lain untuk mengecek bisnis. Namun karena di kasino masih ada banyak agen FBI, Marty kemudian mengajaknya untuk berbicara di rumah saja. Sesampainya di sana, Haver langsung menanyakan terkait masalahnya dengan Darlene. Wendy mengatakan jika kita perlu melangkah hati-hati karena Darlene punya backingan seorang sheriff, yang mana kita tak ingin sheriff itu mengganggu bisnis kita. Haver ternyata menerima jawaban itu. Dia bilang jika dia ingin tinggal selama beberapa hari di sini, di mana dia memilih menetap di rumah Helen karena tempat itu sudah tak ditinggali lagi. Sementara itu Jonah pergi ke motel Ezio dan menyatakan jika dia menerima pekerjaan yang Ruth tawarkan. Dia siap mengkhianati keluarganya dan bekerja di bawah naungan Darlene si nenek gila. Setelah 48 jam dinyatakan hilang, Sheriff Nix akhirnya mulai melakukan penyelidikan. Dia mendatangi rumah Helen dan menemukan Haver ada di sana. Haver kembali teringat dengan ucapan Wendy tadi. Ia menyatakan jika Darlene punya backingan seorang sheriff lokal, dan tentu saja ini adalah momen yang tepat untuk menanganinya. Dia kemudian membawa jasad sheriff itu ke rumah Marty karena dia tahu Marty memiliki usaha krematorium. Saat Marty dan Haver mengangkat tubuh Nix ke dalam mobil mereka, Jonah tiba dengan sepedanya dan melihat semuanya. Di sana Jonah mengira jika orang tuanya lah yang telah membunuh sheriff.
Pembunuhan ini tentu tak membuat Marty lalai akan kewajibannya. Meski sepanjang jalan dia melihat poster hilangnya Sheriff, Marty harus tetap melanjutkan tugasnya untuk memutihkan nama Navarro. Dia sekarang berada di apartemen Maya untuk menanyakan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan Navarro. Maya mengatakan jika keinginan Navarro ini bisa dibilang sangat mustahil dilakukan. Maya bahkan tak berani mendiskusikan masalah ini dengan atasannya. Tetapi Marty tak kehilangan akal. Jika Maya tak berani, maka Marty sendirilah yang akan berbicara langsung dengan atasannya. Navarro sendiri merasa cemas menunggu kabar baik mengenai pemutihan namanya. Dia pun menelepon Marty untuk mengetahui kabar terkini. Marty pun menjelaskan semua obrolannya dengan agen Maya, yang mana hal itu malah semakin membuat Navarro cemas. Sehingga dia meminta Marty agar dipertemukan langsung dengan agen tersebut. Marty tentu saja tak ingin membahayakan nyawa agen Maya, sehingga Marty sempat beralibi supaya dia sendiri saja yang menegosiasikan hal ini. Tapi sebagaimana yang kita tahu, Navarro benci dengan penolakan. Ketika Navarro menutup telepon itu, Harvey mengadukan semua yang dia lihat di Ozark. Dia mengatakan jika Marty bertindak kurang tegas karena sampai saat ini dia belum menyelesaikan masalah Darlene. Saat Harvey melanjutkan kata-kata kasarnya, dengan segera Umar menampar wajahnya. Navarro marah karena Harvey selalu bertindak gegabah. Ketidaksabarannya nyaris membuat rencana Umar berantakan. Karena jika kematian Sheriff ini sampai diketahui FBI, maka nasib kita tak akan jauh berbeda dengan kartel Lagunas. Sementara di sisi lain, Darlene mengadakan pertemuan dengan Frank Cosgrove yang tak lain untuk membahas kesepakatan distribusi mereka. Frank ternyata menolak kerjasama ini dengan alasan Sheriff backingannya saat ini telah menghilang. Frank yakin jika Sheriff itu pasti telah dibunuh oleh kartel. Frank yang sebelumnya pernah punya pengalaman buruk dengan kartel, memilih untuk tidak cari masalah dengan mereka. Hilangnya Sheriff Nix beberapa hari lalu membuat kursi kepolisian digantikan sementara oleh Sheriff Guerrero, di mana Mel dipanggil kemari untuk dimintai jawaban karena Sheriff hilang setelah dia melaporkan hilangnya Helen. Detektif swasta itu sempat menghubungkan penyebab hilangnya Sheriff dilakukan oleh pelaku yang sama seperti kasus hilangnya Helen. Darlene kemudian muncul tepat saat Mel mencoba mengarahkan Guerrero supaya mengecek rekaman CCTV rumah Helen, karena siapa tahu ada petunjuk di sana. Di sana Darlene melakukan pendekatan manis agar supaya Sheriff baru ini bisa bekerja sama dengannya seperti Sheriff sebelumnya. Akan tetapi Guerrero bukanlah polisi yang mudah disuap. Dengan tegas dia menolak kesepakatan apapun yang coba Darlene tawarkan. Dengan ini maka operasi heroin Darlene terancam gagal. Di hari pertamanya bekerja, Jonah menyarankan agar motel ini didekor ulang supaya proses pencucian uang bisa segera dia lakukan. Hingga kemudian Darlene muncul untuk menanyakan apa yang telah dilakukan orang tuanya terhadap Sheriff Nix. Jonah sepertinya masih memiliki kesetiaan terhadap keluarganya karena dia bersikeras mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Darlene memperingatkan jika tak ada seorang pun yang bisa mengabdi pada dua bos sekaligus. Saat pertikaian itu terjadi, kamera bergerak untuk menunjukkan Mel di tempat parkir sedang mendengarkan semua percakapan mereka. Pada sebuah kesempatan, Wendy melakukan pertemuan dengan tangan kanan Charles. Jim ini adalah seorang pengacara sekaligus pelobi handal yang mampu membuat Charles memegang kendali penuh di pemerintahan. Tentu saja Wendy sangat tertarik dengan keahliannya itu, mengingat Wendy juga ingin punya pengaruh besar dalam pemerintahan supaya pemutihan nama Navarro bisa dia wujudkan. Setelah mengingatkan betapa sulitnya keinginan Wendy ini, idealnya Wendy perlu melobi 5 pemain kunci masing-masing dari 5 negara bagian. Dan untuk mendapatkan 5 pemain kunci itu, Wendy perlu menyiapkan dana sekitar 150 juta dolar. Dalam kunjungan keduanya di apartemen Maya, Marty mengungkapkan jika Navarro ingin bertemu dengannya. Tentu saja Maya menganggap jika itu adalah ide yang buruk. Marty mencoba mempengaruhinya dengan menunjukkan betapa mengesankannya jika dialah orang yang menjatuhkan Umar Navarro. Setelah beberapa kali dibujuk, adegan itu berakhir tanpa sebuah jawaban yang pasti. Ketika Marty dan Wendy sedang mencari cara untuk menggait donatur pada yayasannya, mereka dikejutkan dengan seorang kurir yang mengantarkan seperangkat PC pesanan Jonah. Jonah memberitahu orang tuanya bahwa PC ini akan dia gunakan untuk pekerjaan barunya, di mana tanpa rasa bersalah sedikit pun, Jonah bilang jika sekarang dia bekerja sebagai pencuci uang untuk Ruth Langmore. Mengetahui hal itu,
Marty tanpa basa-basi memberitahu Charlotte supaya dia tidak membicarakan bisnis di depan Jonah lagi. Mengetahui jika distribusi heroinnya terancam gagal, Ruth punya ide untuk merebranding produk heroinnya. Heroin itu akan dibuat seolah-olah menjadi produk premium, lalu menjualnya ke orang kaya saja. Dengan begitu kita tidak membutuhkan distribusi besar, karena penjualannya nanti akan lebih eksklusif. Saat Ruth dan Wade membahas rencana itu, Darlene malah cemburu saat melihat kedekatan mereka. Untuk menyuap para politisi, tentu saja Wendy tak bisa menggunakan uang kartel begitu saja. Dia perlu embel-embel supaya uang kartel itu tampak seperti uang bersih. Itulah sebabnya dia pergi ke Chicago untuk bertemu dengan Claire Shaw, seorang direktur perusahaan farmasi terkemuka, Shaw Medical Solution. Wendy mengajukan proposal untuk mengajaknya menyumbang $150 juta dengan embel-embel pembangunan 3 pusat rehabilitasi. Claire senang dengan proposal positif itu. Hanya saja dia masih merasa ragu, apalagi setelah dia mendengar kekacauan pada acara galang dananya yang dirusak oleh Ben Davis di season lalu. Wendy menjelaskan bahwa Ben menderita gangguan bipolar dan berbohong bahwa dia juga memiliki masalah kecanduan. Itulah mengapa rehabilitasi ini sangat penting bagi Wendy. Wendy ini memiliki kemampuan luar biasa dalam memilih kebenaran secara selektif, serta kemampuannya dalam mengarang cerita sesuai dengan kebutuhannya. Hanya saja taktik itu tidak berhasil dan mereka masih belum mencapai sebuah kesepakatan. Beralih ke Ruth, yang saat ini dia juga berada di Chicago. Dia bertemu dengan seorang koki terkenal bernama Carrie Stone. Dia bermaksud mengajaknya untuk mempromosikan heroin premiumnya kepada para tokoh selebritis kenalannya. Dia menjanjikan jika produknya murni, tanpa campuran fentanyl atau zat-zat lain. Carrie tentu tak bisa percaya begitu saja. Hingga kemudian mereka berdua mencoba produk itu. Setelah merasakan sensasinya, barulah Carrie tertarik untuk bekerja sama. Tapi sebelum itu, Carrie ingin melihat langsung bagaimana dia menanam bunga opium. Dalam sebuah kesempatan, Marty menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membujuk Claire. Dan di saat yang sama, Maya beserta bayinya datang untuk menetap sementara di rumahnya. Di sana Marty meminta maaf karena hari ini dia ada janji temu dengan seseorang. Jika melihat adegan ini, sepertinya Maya benar-benar ingin bertemu langsung dengan Navarro. Carrie ternyata tidak bercanda ketika dia mengatakan ingin ikut campur dalam urusan Darlene. Dia sekarang berdiri di ladangnya sambil menggosok tanah dan bertanya, apakah dia bisa melihat bunga opium mereka. Darlene merasa tak nyaman dengan kelancangan ini. Apalagi Carrie juga menanyakan hal-hal yang bersifat sangat privasi, di mana Darlene yang mulai muak dengan basa-basi ini akhirnya menarik diri dari kesepakatan. Dalam upaya terakhir mengajaknya bergabung dengan yayasan mereka, Marty kembali bertemu dengan Claire. Marty menemukan jika perusahaan Claire berada di ambang kebangkrutan, di mana untuk mencegah hal itu, Marty menawarkan harga opium murah kepadanya. Jadi opium ini adalah bahan dasar pembuatan obat yang biasa digunakan oleh perusahaan farmasi. Jika Claire menerima tawaran ini, perusahaannya bisa menghemat biaya sampai $300 juta. Sehingga tanpa berpikir lama, dia menyepakati dan bersedia menyumbangkan $150 juta untuk yayasan Marty. Wendy pun lekas menelpon Jim untuk mengabarkan jika dia berhasil mendapatkan uang untuk menyuap para politisi. Sementara itu, Marty kembali dikejutkan dengan kedatangan Javier. Kali ini kedatangannya bukan untuk mengecek bisnis, melainkan untuk membersihkan jejak pembunuhan yang kemarin dia lakukan di rumah Helen. Selama pembersihan itu, tak disangka sheriff pengganti ngecek rumah Helen. Javier pun segera bersembunyi, sementara Marty mencoba berbicara dengannya. Salah satu kesalahan fatal di sini adalah Marty yang lalai menyembunyikan alat pembersihannya. Hal itu tentu membuat sheriff sadar jika ada sesuatu yang janggal di sini. Pada saat makan malam bersama Agent Maya, tiba-tiba Maya melihat ada gerakan di luar rumah. Seketika dia langsung keluar dan menodongkan senjata ke arahnya. Lagi-lagi itu adalah ulah detektif Mel Satem. Setelah dia menunjukkan kartu identitasnya, Maya kembali masuk ke dalam dan meninggalkan Marty berbicara dengannya. Berdasarkan informasi dari sheriff, Mel secara tersirat meyakini jika Helen pasti telah meninggal dunia. Marty sama sekali tak merespon ucapan itu. Dia lalu mengusirnya serta melarangnya untuk bertamu ke rumahnya lagi. Di tengah malam, Marty dibangunkan oleh suara tangisan bayi Agent Maya. Dia pun segera memeriksanya, dan di saat itulah mereka terlibat dalam sebuah percakapan.
Maya menanyakan soal penyelidikan Malsetem kemari. Maya menjelaskan jika detektif itu sedang mencari Helen, di mana Marty tak mengatakan jika Helen telah terbunuh. Dia hanya bilang jika Helen menghilang secara misterius. Maya pun menuntut agar Marty menceritakan apapun yang sedang dia sembunyikan. Marty memilih untuk tidak mengatakan apapun, tapi Maya dapat menangkap jika ada sesuatu yang sedang Marty sembunyikan. Hingga pada keesokan harinya, Navarro mengkonfirmasi jika anak buahnya sedang menjemputnya. Namun ketika dia akan bersiap, dia malah melihat Maya sedang mengemasi barang-barangnya. Maya memutuskan untuk membatalkan pertemuan ini karena merasa jika hal ini terlalu bahaya untuknya. Wendy tentu tak ingin Maya merusak rencananya. Wendy pun segera memperingatkan kalau bayinya akan dalam bahaya jika dia menolak pertemuan ini. Peringatan itu akhirnya membuat Maya setuju untuk pergi. Hanya saja dia terkejut ketika Nielsen melarang Marty menemaninya. Akankah negosiasi ini akan berhasil? Tunggu jawabannya hanya di channel Fast Movie.